Perkenalkan, saya Muhammad Faisal Abdullah dengan NIM 25116442. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan codingan saya pada praktikum keempat kemarin pada matkul pengantar SES data. Baik, sini sudah ada codingan program saya. Jadi, fungsinya program ini itu untuk mengecek CV, apakah orang tersebut diterima atau tidak pada perusahaan. Baik, kita mulai dari yang pertama. Ini perintah print, jelas dia akan menampilkan ini pada terminal. Nah, di sini ada 3 variabel. Nah, variabel pertama itu pengalaman kerja, skor ini ada skor tes Python, terus ukurnya portofolio, machine learning. Oke. Terus di sini ada meminta input. Nah, input yang pada variabel 1 sama 2 itu sama 2 itu meminta input. Nah, variabel ketiga juga meminta input, tapi bedanya jika variabel 1 sama 2 itu dia mengubah inputan user itu yang harusnya string, defaultnya string, diubah menjadi integer. Kenapa? Karena supaya bisa nanti dilakuin operasi pembanding biar gampang gitu. Nah, terus pada variabel ketiga yang punya portofolio machine learning ini, dia juga meminta input, tapi di akhirnya itu ditambahkan dot lower. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya itu nanti kalau misalkan user mengetik iya gede gini, nah itu nanti akan otomatis diubah menjadi huruf kecil. Jadi dia kayak gini bentuknya. Jadi kayak gini, ya, yes, ya, ya. Kalau misalkan tidak, TIDAK. Nah, nanti pokoknya intinya itu setiap huruf besar itu diubah menjadi huruf kecil dia nanti, seperti ini contohnya. Nah, terus tuh ada di program saya itu ada percabangan, di tepatnya nested if gitu. Nah, pada pengecekan pertama ini pengecekan variabel pengalaman kerja jika inputan usernya itu lebih dari 3 atau sama dengan atau lebih dari 3, dan punya portofolio ML-nya dia menjawab iya, maka dia langsung memasukkan nilai string pada variabel status dan variabel tindakan. Nah, kenapa harus pakai dan? Karena kita harus membutuhkan kedua kondisi itu harus benar gitu. Jadi user itu harus punya pengalaman 3 tahun sama punya portofolio. Jika salah satu dia nggak ada, dia akan menjalankan else-nya. Nah, di sini itu ada nested if lagi. Oh ya, sorry, yang percabangan pertama itu kalau misalkan berjalan dia akan langsung lolos jangan kategori A. Nah, selanjutnya jika skor tesnya itu lebih dari 85 dan juga punya portofolio, maka dia termasuk kategori B. Jika kondisi salah satunya nggak kepenuhi, dia lanjut ke kondisi yang percabangan selanjutnya, else if ini. Dia langsung jalan skor tes underscore Python, skornya itu jika lebih dari 70, maka dia masuk ke kategori yang C, yang pertimbangan, jadi masih dipilah-pilah lah. Nah, jika semua kondisi ini tuh nggak terpenuhi, dia akan menjalankan else yang terakhir ini. Jadi dia statusnya langsung ditolak. Nah, terakhir ini untuk menampilkan menampilkan outputnya, yaitu tadi yang variabel status sama tindakan. Contoh-contoh, misalkan yang jalan itu ternyata yang percabangan pertama. Berarti di sini nanti statusnya itu sama dengan status lolos jalur senior kategori A. Terus tindakannya itu dijadwalkan wawancara dengan head of data. Oke, langsung aja ke contoh. Saya
menggunakan UV run, terus nama filenya. Kalian bisa biasanya sih pakai Python ya, jadi langsung aja di sini Python 3 gitu, sama aja. Saya pakai UV karena lebih mudah. Nah, di sini dia akan meminta inputan yang pertama seperti di codingan kita sebelumnya. Kita coba contoh 5 tahun pengalaman kerja. Sorry, 6 tahun pengalaman kerja. Nanti 6 ini dia akan dimasukkan ke variabel pengalaman kerja. Oke, kita enter. Terus skor tes Python-nya, misalkan skor tes Python-nya itu 70. 70. Terus punya portofolio nggak? Coba kita, iya, dia punya portofolio. Oke, ternyata dia masuk ke kategori A. Jadi kategori A itu terjadi apabila tahunnya itu sama lebih dari 3 seperti codingan kita sebelumnya. Dia langsung jalan yang codingan A. Mau skor tes Python-nya 0 sekalipun, kalau dia 3 pengalaman pekerja, terus juga dia punya portofolio, dia akan masuk kategori A. Jika dia nggak punya, berarti dia nanti masuknya tidak lolos. Karena kategori C itu kita membutuhkan lebih dari 70. Jadi misalkan gini, dia punya pengalaman 6 tahun, terus skornya itu 71 dan tidak punya portofolio. Nah, di sini dia kan langsung masuk ke kategori C karena skor tes Python-nya itu melebihi dari 70. Jika dia ternyata di bawah dari 70, misalkan 7 tahun, terus di bawah 70 misalkan 50 dan dia tidak punya. Kalau misalkan dia punya, berarti dia nanti langsung masuk ke kategori A seperti yang di awal tadi. Contoh tidak punya, nah dia langsung ditolak. Terus kita coba contoh kategori yang B lagi ya. Nah, misalkan dia punya sedikit pengalaman kerja baru 2 tahun. Terus skor tesnya itu di atas 80, misalkan 89. Terus dia punya portofolio. Nah, jika kayak gini dia bakal masuknya ke yang yang B. Nah, kalau misalkan dua tahun pengalaman kerja, ininya 90, tapi dia tidak punya portofolio, dia bakal masuk ke kategori yang C sekarang. Oke, mungkin itu saja penjelasan coding coding program saya pada praktikum 4 kemarin pada matkul pengantar sales data. Saya akhiri, terima kasih.